Jadi sebenarnya suatu pandangan itu yang dikatakan baik. Ketika kamu memandang baik, maka baiklah. Udah. Ya. Jadi pandangan itu ya tergantung kamunya, kaliannya, teman-temanku. Kalian mau mandang yang baik atau yang buruk, kayak gitu. Gitu sih lebih. Ada ulama bilang, bro, kun jamilan tarol wujuda jamilan. Jadilah kamu keindahan, maka kamu hanya akan melihat keindahan. Ya. Kalau isi hati kita itu semua kebaikan, maka yang kita lihat itu hanya kebaikan. Kita akan sulit melihat keburukan karena hati kita sudah pikirannya enak, pikirannya sejuk. Dulu ada satu desa terpencil, Ya. ada jauh dari peradaban. Mereka itu kayak terisolasi gitu. Satu kampung itu semuanya orangnya hidup di situ-situ semua, nikahnya di situ semua, kerjanya di situ semua, nggak ada orang yang keluar. Suatu ketika ada anak-anak muda itu nongkrong gitu. Terus mereka bilang, kota itu kayak apa ya gitu. Kita di sini nggak ada satupun yang pergi ke kota. Jadi penasaran deh gitu, kata anak-anak muda itu. Kemudian ada dua anak muda bilang, gimana kalau kita berdua berangkat ke kota, biar kita tahu kota itu kayak apa. Boleh gitu. Jadi dua anak muda itu bilang gitu, anggaplah contohnya Rehan dan Husein gitu. Rehan dan Husein hidup di satu desa, kemudian desa itu karena nggak ada yang pernah pergi ke kota, bersepakatlah dua anak muda ini, ya udah Sen, ayo kita ke kota biar kita tahu. Berangkatlah mereka berdua ke kota. Orang satu desa itu nungguin kedatangan mereka. Kapan ya Rehan dan Husein datang? Saya mau dengar cerita kota itu kayak apa gitu. Selang berapa minggu, datanglah salah satunya pulang. Ditanyain sama orang desa, gimana kota itu? Sumpah kota itu maksiat semua isinya. Diskotik di mana-mana, minuman haram di mana-mana, makanan haram di mana-mana, semua cewek telanjang semua di kota itu. Udah, kalian jangan pergi ke kota, nyesel deh, maksiat semua. Saya nyesel pergi ke kota, kata yang orang itu. Jadi orang-orang sedesa itu udah kecewa, ternyata kayak gitu ya kota ya. Ya udahlah, mending nggak usah ke kota. Orang yang kedua datang, berbalik. Terus warga itu bilang, gimana, nyesel kan pergi ke kota kan, banyak maksiat kan? Terus dia jawab, siapa bilang? Saya ketemu sama Habib, ketemu sama saya pengajian, di kota itu, Masya Allah majelisnya, pengajiannya, orang-orang rajin sedekah di mana-mana, banyak ikoi-ikoi di kota itu, gitu contohnya. Nah, kagetlah orang desa itu. Ini dua orang pergi ke kota, kok bisa beda? Yang satu bilang banyak maksiat, yang satu banyak ibadah. Kemudian orang desa itu berbondong-bondong pergi ke petuah gitu, ke kepala suku lah gitu. Ini gimana, meminta putusan. Ini gimana, siapa yang benar nih? Dua anak muda kita telah pergi ke kota dan mengatakan dua hal yang berbeda. Yang satu bilang banyak ibadah, yang satu banyak maksiat. Terus kata petuahnya itu, siapapun yang pergi ke suatu tempat, dia hanya akan menemukan apa yang dia cari. Apa yang tidak dia cari tidak akan dia temukan. Jadi yang pergi ke kota dengan tujuan maksiat, dia akan menemukan seluruh akses maksiat. Begitupun sebaliknya, yang pergi ke kota untuk urusan kebaikan, dia akan ketemu semua sama kebaikan. Jadi ini bukan salah kotanya, tapi ini menunjukkan karakter dua anak muda itu. Yang satu itu senang maksiat, yang satu kebaikan. Makanya kayak gitu. Kotanya memang nggak ada bedanya gitu. Makanya Rehan nggak setuju banget dikatakan kalau lingkungan yang buruk pasti orang yang buruk. Kita nggak bisa mengecap seseorang itu mengklaim bahwa kalau dia ditinggal di lingkungan buruk dia langsung buruk, nggak bisa. Yep, Makanya Rehan bilang jangan sampai lingkungan yang mengubah kalian, tapi kalianlah yang mengubah lingkungan dengan kebaikan kalian. Dan terkait yang kamu bilang barusan, orang yang ada di lingkungan buruk tidak pasti buruk. Nggak pasti buruk. Bagaimana orang yang ada di lingkungan baik tidak pasti baik. Jadi di tempat seburuk apapun, kadang muncul orang hebat, kadang muncul orang baik. Tapi kadang kita itu, apalagi orang Indonesia, terlalu terpengaruh sama stereotip tiap-tiap daerah gitu. Oh, jangan ke sana, di sana itu banyak ini. Jangan ke sini, di type itu. Ya, benar. Nah. Ya, contohnya di TikTok aja deh, susah banget ya kan? Baik atau buruk tergantung kalian, udah.
Iya, contohnya itu kan ibaratnya konotasinya TikTok itu kan sangat negatif ya di mata kebanyakan orang. TikTok itu seakan-akan semuanya isinya kotor. Padahal tidak semua yang ada di TikTok itu buruk. Ada kok di TikTok konten-konten yang baik, ada kok orang-orang yang menyuarakan kebaikan di sana. Itu TikTok itu aplikasi itu sama dengan ibaratkan tempat sudah. Ada tempat buruk, tapi di situ juga ada orang-orang baik. Tergantung kita mau mencari apa gitu. Kita itu hanya mendapatkan apa yang kita cari. Kalau ada orang bilang explore Instagram saya isinya ya ampun mesum-mesum semua, itu karena kita pernah searching yang ada kotor, akhirnya explore-nya semua kayak gitu. Algoritmanya kan kayak gitu. Iya benar. Kalau kita searching sekali aja, pernah mencari kata kunci yang agak aneh, maka yang muncul itu aja. Kalau di YouTube yang ditulis itu di pencariannya hanya ustadz siapa, itu yang akan muncul di berandanya pengajian semua. Ini kayak gitu semua. Itu algoritma sudah memberi pelajaran ke kita bahwa kita itu hanya akan menemukan apa yang kita cari. Kemanapun perginya, mau ke Instagram, mau ke TikTok, yang kita temukan adalah yang kita cari. Kalau kita nyarinya di TikTok itu isinya Rehan, Husein, yang nongol di berandanya ya itu aja. Itulah betapa pentingnya anak sekarang itu yang dididik dulu pola pikirnya gitu. Ya, pola pikirnya itu berpengaruh banget. Jangan kalian tuh mau makan mentah-mentah. Woi, TikTok jelek, TikTok banyak buruknya. Jangan dimakan mentah-mentah. Nggak bisa. Tapi orang yang main TikTok juga perlu muhasabah. Akun apa aja yang Anda follow gitu. Kayak gitu. Teman-teman yang ke TikTok yang kalian follow itu akun-akun bener apa akun-akun sampah gitu. Iya, bener. Tergantung. Iya. Akunnya, tapi untuk tanya ke diri sendirinya gitu, tanya ke hatinya. Ini coba lihat daftar followingnya. Yang saya follow siapa aja sih? Dari semua itu lihat satu persatu, ini bermanfaat nggak buat dunia atau akhiratku? Kayak misalnya ada edukasi kesehatan, ada itu edukasi finansial, ada edukasi ilmu dan lain sebagainya. Nggak harus agama, hal positif itu. Ya benar. Lihat semua. Oh ini manfaat buat ini aku. Oh ini manfaat buat kesehatan aku. Itu jangan di-unfollow. Kalau udah ke-follow udah biarin. Tapi setelah dilihat, ini kayaknya nggak ada gunanya deh. Hapus. Ini di sini kayaknya aku cuma liatin gosip di sini deh. Artis selingkuh saya dapat di akun ini nih kayaknya. Unfollow tuh. Gitu.